Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang termodinamika yang akan diterangkan oleh saya sendiri, Abdul Hanan, NIM 051, Riyanti Fitri Astuti, NIM 057, dan Amirina Faikotul Maimanah, NIM 063. Apa sih itu termodinamika? Secara bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas, dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika ini merupakan ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi, serta sifat-sifat pendukungnya. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja sistem pembatas dan lingkungan. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang termodinamika yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, yang artinya dan tegakkanlah keseimbangan itu dan adil, dan jangan kamu mengurangi keseimbangan itu. Sistem termodinamika. Sistem termodinamika merupakan bagian-bagian dari lingkungan yang diperhitungkan. Yang pertama, sistem terbuka. Apa itu sistem terbuka? Yaitu sistem yang terjadi pertukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Untuk panas atau kalor dilambangkan dengan Q, bernilai positif kalau diberikan kepada sistem dan bernilai negatif bernilai positif kalau diberikan kepada sistem dan bernilai negatif keluar dari sistem. Untuk usaha dilambangkan dengan W, satuannya Joule, bernilai positif kalau keluar dari sistem dan bernilai negatif kalau diberikan atau masuk ke dalam sistem. Sistem tertutup, yaitu sistem ini terjadi pertukaran energi panas dan kerja, tapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Contohnya sistem tertutup yaitu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tapi volumenya berubah dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Sistem terisolasi yaitu sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Contoh, air yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Yang selanjutnya, hukum dasar termodinamika. Dapat dilihat gambarnya, ini penjelasan dari sistem terbuka. Ini penjelasan dari gambar tadi. Untuk panas Q dan untuk usaha W. Yang selanjutnya, hukum dasar termodinamika. Pertama, hukum awal atau zero law termodinamika. Hukum awal termodinamika ini menyatakan kalau dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya saling setimbang satu dengan yang lainnya. Hukum termodinamika pertama yaitu hukum pertama termodinamika terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam hukum termodinamika 1, yaitu hukum pertama termodinamika terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum termodinamika kedua yaitu hukum yang terkait
dengan entropi. Tidak ada bunyi buat hukum kedua termodinamika. Cuma ada pernyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Hukum termodinamika ini terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, maka semua proses akan berhenti dari entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum termodinamika ketiga juga menyatakan kalau entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut yang bernilai nol. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Fitri Astuti, NIM 057. Yang selanjutnya yaitu hukum termodinamika. Yang pertama ada hukum termodinamika 1 yang berbunyi untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam delta U sama dengan Q min W. U ini menunjukkan sifat dari sebuah sistem, sedangkan W dan Q tidak. W bertanda positif bila sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, dan negatif jika menerima usaha lingkungan. Q bertanda positif jika sistem menerima kalor dari lingkungan, dan negatif jika melepas kalor pada lingkungan. Dengan rumus Q sama dengan delta U plus W. Selanjutnya ada proses termodinamika. Yang pertama isokorik. Isokorik itu proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume sistem. Delta V-nya itu 0. Dan yang kedua ada isobarik. Isobarik itu proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem. Delta P-nya itu 0. Nilai usaha itu dapat dihitung dengan rumus W sama dengan P kali delta V. Dari rumus ini, apabila volume membesar terjadi pemuaian, maka usaha bernilai positif. Dan kalau volume mengecil terjadi penyusutan, maka usaha bernilai negatif. Yang ketiga ada isotermik. Isotermik merupakan proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu suatu sistem. Delta T-nya itu 0. Dapat dihitung dengan rumus W sama dengan N kali R kali T kali logaritma natural VF per VI. Di mana nilai N ini jumlah zat yang dinyatakan dengan satuan mol, R konstanta gas, dan T itu suhu. Yang keempat ada adiabatik. Adiabatik itu proses termodinamika yang tidak mengubah nilai kalor sistem. Q-nya itu 0. Pada gas monoatomik, usaha yang dilakukan pada proses adiabatik ini bisa dinyatakan dengan persamaan W sama dengan min 3 per 2 dikali N kali R kali delta T. Proses adiabatik dan isotermik tadi mempunyai diagram PV yang sama. Secara detail bisa dilihat kalau proses adiabatik ini mempunyai kemiringan yang lebih curam dibandingkan dengan proses isotermik yang tadi, yang ini. Yang selanjutnya ada siklus Carnot. Mesin Carnot adalah suatu model mesin ideal yang memiliki efisiensi paling tinggi dari semua mesin yang mungkin diciptakan. Mesin Carnot bekerja berdasarkan suatu proses termodinamika yang membentuk siklus, yaitu disebut siklus Carnot. Pada siklus Carnot ini terdapat 4 proses,
Yang pertama ada pemuaian dengan cara isotermik 1-1,2. Yang kedua ada pemuaian dengan cara adiabatik 2-3. Yang ketiga ada pemampatan dengan cara isotermik 3-4. Dan yang terakhir ada pemampatan dengan cara adiabatik 4-1. Usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot ini dapat dinyatakan dengan pengaplikasian hukum termodinamika 1 yang tadi dengan rumus Q sama dengan delta U plus W. Efisiensi mesin Carnot. Rumusnya itu eta sama dengan 1 min TR per T besar T kecil dikali 100%. Menjadi eta sama dengan W per Q1 kali 100%. Jadi bisa didapatkan W sama dengan Q1 min Q2. Selanjutnya ada persamaan keadaan gas. Yang pertama ada hukum Gay-Lussac, tekanan tetap. V per T itu konstan. Rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang kedua ada hukum Carlas, volume tetap. P per T itu konstan. Rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang ketiga ada hukum Boyle, suhunya tetap. PV konstan. Rumusnya P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. PV dan T-nya itu berubah. Sehingga P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Amrina Faiqatul Maimanah akan melanjutkan presentasi dari Saudari Fitri. Jenis-jenis entropi. Entropi bisa diartikan sebagai ukuran yang ketidakteraturan. Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi disertai oleh penurunan jumlah energi yang ada. Jadi, semakin tinggi entropi tersebut, maka akan semakin tinggi pula ketidakteraturannya. Yang pertama, entropi pada proses temperatur konstan. Delta S sama dengan entropi mula-mula dikurangi entropi akhir, atau bisa juga dirumuskan dengan Q per T, di mana Q adalah kalor dengan satuan Joule dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Maka delta S atau perubahan entropi satuannya adalah Joule per Kelvin. Yang kedua yaitu entropi pada proses temperatur berubah. Delta S sama dengan MC ln T2 per T1, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram Kelvin, dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Selanjutnya adalah hukum termodinamika 2. Hukum 2 termodinamika dalam menyatakan aliran kalor. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan entropi, besaran termodinamika yang menyertai suatu perubahan setiap keadaan dari awal sampai akhir sistem dan menyatakan ketidakteraturan suatu sistem. Total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Selanjutnya,
Hukum termodinamika 3. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Kemudian siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Siklus ini dinamai untuk mengenang ilmuwan Skotlandia, yaitu William John Macquorn Rankine. Siklus Rankine adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan di pembangkit listrik. Sumber utama, maksud saya adalah sumber panas yang utama untuk siklus Rankine adalah batu bara, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Dalam siklus Rankine ideal, pompa dan turbin adalah isentropik, yang berarti pompa dan turbin tidak menghasilkan entropi dan memaksimalkan output kerja. Dalam siklus Rankine yang sebenarnya, kompresi oleh pompa dan ekspansi dalam turbin tidak isentropik. Siklus Rankine kadang-kadang dikenal sebagai suatu Daur Carnot praktis ketika suatu turbin efisien digunakan. Diagram akan mulai untuk menyerupai Daur Carnot. Perbedaan yang utama adalah bahwa suatu pompa digunakan untuk memberi tekanan cairan sebagai pengganti gas. Ini memerlukan sekitar 100 kali lebih sedikit energi dibanding yang menempatkan suatu gas di dalam suatu penekan, seperti di Daur Carnot. Proses siklus Rankine. Siklus Rankine adalah suatu mesin kalori dengan uap air menggerakkan siklus. Cairan aktif yang umum adalah air. Siklus terdiri dari 4 proses. Setiap siklus mengubah keadaan fluida, tekanan, dan atau wujud. Proses pertama, fluida dipompa dari bertekanan rendah ke tekanan tinggi dalam bentuk cair. Proses ini membutuhkan sedikit input energi. Selanjutnya proses yang kedua, fluida cair bertekanan tinggi masuk ke boiler di mana fluida dipanaskan hingga menjadi uap pada tekanan konstan menjadi uap jenuh. Proses ketiga, uap jenuh bergerak menuju turbin menghasilkan energi listrik. Hal ini mengurangi temperatur dan tekanan uap dan mungkin sedikit kondensasi juga terjadi. Selanjutnya proses keempat, uap basah memasuki kondenser di mana uap diembunkan dalam tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cairan jenuh. Ini ada contoh soal. Suatu mesin mempunyai suhu reservoir tinggi 400 derajat Celcius dan suhu reservoir rendah 70 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi pada mesin tersebut. Di sini diketahui suhunya 400 derajat Celcius atau 673 Kelvin. Ini diubah ke dalam Kelvin ya. Suhu yang satunya adalah 70 derajat Celcius setara dengan 343 Kelvin. Nah, ini ditanya efisiensinya. Dijawab, efisiensi sama dengan 1 min Q R per T kali 100%. 1 dimasukkan suhunya 343 per 673 kali 100% sama dengan 330 per 673 kali 100%. Hasilnya adalah 49%.
Nah, efisiensi mesin yang dihasilkan adalah 49%. Contoh soal yang kedua adalah suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah perubahan entropi sistem tersebut? Di sini diketahui kalornya 60 kJ atau 60.000 joule jika diubah ke dalam joule. Suhunya tadi kalornya adalah 60.000 joule. Ini suhunya sama dengan 27 derajat Celcius dan diubah ke dalam Kelvin jadi 300 Kelvin. Ditanya perubahan entropi sistem atau delta S, dijawab delta S sama dengan Q per T. Q-nya dimasukkan 60.000 joule dan T-nya 300 Kelvin. Maka delta S adalah 200 joule per Kelvin. Jadi besar perubahan entropinya adalah sebesar 200 joule per Kelvin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.